Rizky Ridho ungkap strategi khusus jelang hadapi Brunei Darussalam. Bek Persija Jakarta Rizky Ridho siapkan strategi khusus jelang lawan Brunei Darussalam dalam laga putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Rizky Ridho menjadi salah satu pemain tersibuk karena setelah membela timnas U24 dan baru balik dari Cina pada 2 Oktober lalu. Ia sudah harus kembali merapat ke timnas Indonesia untuk menghadapi Brunei Darussalam. Untuk menghadapi laga ini, Ridho pun membeberkan strategi khusus agar bisa tampil maksimal. Untuk persiapan pastinya saya memiliki waktu untuk recovery, sebab di timnas itu tidak langsung dengan intensitas tinggi, ujar Rizky Ridho. Menurut Ridho, agar kondisinya tetap fit, ia bakal menjaga pola makan hingga waktu istirahat. Untuk jaga kondisi saya akan jaga waktu istirahat, jaga pola makan, dan jaga pola tidur, tutur Ridho. Rizky Ridho kemungkinan kembali akan diandalkan Shin Tae-yong untuk mengawal lini belakang timnas Indonesia. Apalagi Jordi Amat batal bergabung dikarenakan cedera. Media Inggris tak sabar lihat penampilan Elkan Bagot usai dipanggil timnas Indonesia versus Brunei. Pelatih Shin Tae-yong telah mengumumkan 25 pemain untuk menghadapi Brunei Darussalam. Dari 25 nama yang dipanggil, ada 9 pemain yang berkarir di luar negeri termasuk Elkan Bagot. Rupanya pemanggilan Elkan Bagot ke timnas Indonesia untuk lawan Brunei ini sampai ke media Inggris TWTD. Bahkan, media Inggris itu tak sabar menantikan permainan Elkan Bagot. Tapar TWTD menyoroti Elkan Bagot setelah bek 20 tahun tersebut bermain apik saat mengantarkan timnas Indonesia U23 lolos ke Piala Asia 2024. Di level senior, Elkan Bagot telah mencatatkan 16 penampilan dan 2 gol untuk timnas Indonesia. Bek tengah The Blues Ipswich Town, Elkan Bagot masuk dalam skuad lengkap Indonesia untuk pertandingan putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Brunei selama jeda internasional, bunyi pernyataan TWTD. Bagot sebelumnya telah mencatatkan 16 caps penuh dan mencetak 2 gol internasional untuk Indonesia, jelas TWTD. Thomas Doll senang hati lepas Rizky Ridho dan Witan Sulaiman ke timnas Indonesia. Rizky Ridho dan Witan Sulaiman adalah pemain yang dipanggil oleh Shin Tae-yong. Keduanya disiapkan untuk laga melawan Brunei Darussalam. Thomas Doll biasanya sangat lekat dengan sosok pelatih yang tegas ketika anak asuhnya dipanggil ke timnas Indonesia. Meski hal itu dinilai negatif, beberapa publik menganggap bahwa Thomas Doll serius menanganin klub untuk melangkah mulus di Liga 1. Namun kali ini Thomas Doll pun mempersilahkan Ridho dan Witan untuk gabung ke timnas Indonesia. Namun keduanya dipersilahkan pergi setelah Persija menghadapi Barito Putra. Ya, setelah lawan Barito bisa pergi, mereka berdua bagus, siapa sih yang tidak mau dipanggil timnas, kata Thomas Doll kepada awak media. Sejauh pengamatan pelatih asal Jerman tersebut, Rizky dan Witan mengalami peningkatan performa ketika mendapat tanggung jawab di timnas. Mereka masih muda dan penuh energi, tidak ada salahnya mereka main di pekan depan, pungkas Thomas Doll. Jordi Amat dicoret dari skuad timnas Indonesia, Fahrudin Arianto dipanggil jadi pengganti. Jordi dicoret dari skuad timnas Indonesia lantaran mengalami cedera. Berdasarkan rencana, TC Timnas Indonesia mulai digelar di Jakarta pada 9 Oktober mendatang. Jordi Amat dikabarkan saat ini harus fokus menjalani pemulihan cedera. Kondisinya saat ini Jordi Amat harus recovery dulu, jadi tak bisa gabung timnas, tutur Nova Arianto. Cedera menerpa Jordi Amat saat membela Johor Darul Ta'zim pada laga kedua grup I Liga Champions Asia 2023-24 kontra BG Pathum United Selasa lalu. Pemain berusia 31 tahun tersebut pun tidak bisa menyelesaikan pertandingan. Jordi Amat digantikan oleh Fros Baharudin saat babak kedua dimulai. Di akhir babak pertama, Jordi Amat sempat mendapat penanganan dari medis. Meski Jordi Amat tidak bermain penuh, Johor Darul Ta'zim menutup laga kontra BG Pathum United dengan skor akhir 2-4. Dengan dicoretnya Jordi Amat, timnas Indonesia memanggil Fahrudin Arianto untuk mengisi posisi center back. Tugas berat Arkan Fikri di tengah ketidakpastian kondisi cederanya Marcelino. Marcelino Ferdinand memiliki kans yang kecil untuk bermain di kualifikasi Piala Dunia 2026 bersama timnas Indonesia setelah dikabarkan mengalami cedera hamstring. Sebelumnya Marcelino dikabarkan cedera saat membela KMSK Deinze di kasta kedua Liga Belgia. Meski begitu, Marcelino tetap masuk dalam 25 daftar pemain yang dipanggil.
Kans Marcelino bermain pun dipertanyakan walaupun Shin Tae-yong sebenarnya sudah menyiapkan pengganti yang didilai sepadan. Terlalu riskan memaksakan Marcelino bermain saat masih menjalani pemulihan. Dialah gelandang Arema FC, Arkan Fikri yang dipanggil memperkuat timnas Indonesia senior kali pertama. Performa Arkan Fikri di level U23 sangat menjanjikan, sosoknya bahkan lebih sering dipanggil memperkuat timnas ketimbang seniornya Evan Dimas. Performa Arkan Fikri teruji menjelma sebagai jenderal lapangan tengah di kualifikasi Piala Asia U23.